Bapak-bapak, pernah nggak merasakan sesuatu yang berubah setelah usia 55? Badan masih kelihatan sehat, tapi kok tenaga cepat habis, langkah terasa berat, dan performa yang dulu jadi kebanggaan, kini pelan-pelan melemah tanpa permisi. Banyak pria kira ini cuma tanda penuaan biasa. Tapi ketika saya periksa di klinik, ternyata ada satu pola yang hampir semuanya miliki. Dan inilah yang diam-diam mencuri vitalitas mereka setiap hari. Yang bikin kaget, hampir semua pasien saya baru sadar setelah saya jelaskan. Mereka bilang, "Dok, kenapa saya nggak tahu dari dulu?" Dan ketika mereka mulai mengikuti satu kunci sederhana yang nanti saya beberkan, tenaga mereka mulai pulih, tidur lebih nyenyak, bahkan stamina harian kembali muncul sedikit demi sedikit. Dan kalau Bapak pernah merasa mudah lelah, gampang lemas, padahal aktivitas tidak seberat dulu, jangan buru-buru menyalahkan usia. Karena masalah ini bukan hanya soal umur, tapi soal sinyal tubuh yang kita abaikan selama bertahun-tahun. Itulah kenapa di video ini saya ingin membagikan sesuatu yang sudah membantu banyak pasien lansia yang datang ke ruang praktik saya dengan kondisi kelelahan kronis, performa menurun, bahkan percaya bahwa masa bugar mereka sudah selesai. Padahal sama sekali belum. Bapak pantas tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria usia 55 plus dan apa kunci yang bisa membantu mengembalikan performa harian agar tetap prima secara alami dan aman. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, setelah saya menyampaikan tentang pola yang sering muncul pada pasien pria 55 plus, sekarang saya ingin mengajak Bapak memahami satu hal penting. Tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal sejak lama. Hanya saja kita sering mengabaikannya karena merasa, ini cuma capek biasa. Saya sering teringat satu pasien saya, Pak Rudi, usia 58 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang sangat umum, cepat lelah, kehilangan tenaga di sore hari, dan sulit fokus. Awalnya beliau pikir itu hanya karena kesibukan kerja. Tetapi ketika saya tanya lebih jauh, ternyata perubahan itu sudah berlangsung 2 tahun. Perlahan, terus menurun, sampai akhirnya beliau merasa ada yang berbeda dari dirinya. Dan ternyata, kondisi seperti Pak Rudi itu bukan kasus langka. Berdasarkan pengamatan klinis dan berbagai referensi dari Pusat Kesehatan Dunia, banyak pria 55 plus mengalami perubahan di 3 hal utama. Penurunan efisiensi aliran darah. Seiring bertambahnya usia, lapisan pembuluh darah menjadi kurang elastis. Ini bukan penyakit, tapi proses alami yang jika tidak dijaga, membuat tubuh jadi kurang efektif mengantarkan oksigen. Akibatnya, tubuh terasa cepat lelah meski aktivitas tidak berat. Menurunnya kualitas tidur, banyak pria lansia mengalami tidur yang dangkal atau sering terbangun di tengah malam. Penelitian menyebutkan bahwa tidur yang terganggu menyebabkan tubuh sulit memulihkan energi, menurunkan hormon pemulihan, dan membuat performa harian cepat merosot. Respons tubuh terhadap stres berubah. Setelah usia 55, tubuh lebih sensitif terhadap stres. Bukan hanya stres pikiran, tetapi stres gaya hidup seperti pola makan tak teratur, kurang gerak, sampai tekanan kerja yang terus menumpuk bertahun-tahun. Semua ini perlahan menghabiskan cadangan energi tubuh. Saya selalu bilang kepada pasien, Bapak tidak melemah. Yang melemah adalah sistem pendukungnya.
Dan menariknya, banyak dari mereka baru sadar setelah saya jelaskan bahwa sinyal-sinyal kecil seperti gampang letih, jantung terasa lebih cepat berdetak saat naik tangga, atau sering mengantuk setelah makan itu bukan tanda tua, tetapi tanda butuh diperbaiki. Contohnya Pak Rudi tadi, begitu memahami mekanisme tubuhnya, beliau bilang, "Oh, jadi ini bukan salah saya ya dok. Saya kira saya memang sudah habis tenaganya." Padahal tidak, karena tubuh pria punya kemampuan alami untuk pulih selama kita tahu apa yang harus dirawat. Perubahan performa setelah memasuki usia 55 bukanlah akhir dari masa prima. Justru ini adalah fase di mana Bapak bisa mulai memperhatikan bagian tubuh yang selama puluhan tahun bekerja keras tanpa Bapak sadari. Dan bagian paling menariknya adalah ketika sistem tubuh mulai diperbaiki walaupun perlahan, energi yang hilang itu bisa kembali muncul. Bukan seperti saat muda tentu saja, tapi cukup untuk membuat aktivitas harian lebih ringan, langkah lebih mantap, dan stamina tidak cepat turun. Karena itu, di bab ini, Bapak perlu mengingat satu hal penting. Tanda-tanda penurunan performa bukan muncul dalam sehari, tapi akumulasi bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, perbaikannya juga tidak harus sulit, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Setelah kita memahami bahwa tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal-sinyal halus, sekarang saya ingin mengajak Bapak melihat lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria setelah usia 55 tahun? Banyak pasien saya mengira penurunan tenaga itu hanya karena sudah tua, padahal tidak sesederhana itu. Ada proses biologis yang bekerja perlahan, diam-diam, dan sering tidak disadari. Saya teringat pasien saya lainnya, Pak Herman. Usianya 61 tahun. Beliau sangat aktif sejak muda bekerja, membangun bisnis, bepergian ke sana-sini. Tapi setelah memasuki usia 50-an akhir, beliau mulai merasakan penurunan stamina yang drastis. Saat demi saat tubuhnya terasa seperti kehilangan percikan energi yang dulu selalu ada. Ia berkata, "Dok, dulu saya masih kuat keliling pabrik seharian. Sekarang baru jalan 15 menit sudah merasa berat." Padahal secara kasat mata beliau terlihat sehat. Setelah pemeriksaan, banyak hal yang akhirnya terungkap. Dan menariknya, sebagian besar adalah mekanisme alami tubuh pria yang memang berubah seiring bertambahnya usia. Beberapa poin penting yang saya jelaskan juga, saya lihat konsisten dengan berbagai referensi dari American Heart Association, Mayo Clinic, hingga penelitian Harvard. Berikut 3 mekanisme utama yang paling sering menjadi akar berubahnya performa pria dewasa. 1. Penurunan produksi energi selular. Mesin tubuh melambat. Di dalam tubuh kita ada ribuan pembangkit energi kecil bernama mitokondria. Nah, seiring usia, jumlah dan efisiensi mitokondria menurun. Artinya, tubuh menjadi lebih lambat memproduksi energi. Inilah mengapa banyak pria usia 55+ merasa lebih cepat lelah padahal aktivitas tidak berat. Butuh waktu lebih lama untuk pulih. Sulit fokus, terutama di sore hari. Bukan karena tubuh lemah, tapi karena mesin pembuat energinya tidak sekuat dulu. Kabar baiknya, mekanisme ini bisa dirangsang kembali dengan pola hidup tertentu yang akan kita bahas di bab berikutnya. 2. Pembuluh darah tidak lagi sefleksibel dulu. Bila di bab sebelumnya kita membahas aliran darah, di bab ini saya ingin menjelaskan bagian lebih detail yang sering membuat pria kaget. Elastisitas pembuluh darah memang menurun secara alami setelah usia 55 tahun. Menurut berbagai sumber kesehatan dunia, dinding pembuluh darah perlahan menebal dan kaku akibat stres oksidatif serta pola hidup bertahun-tahun. Ketika pembuluh darah kaku, aliran darah tidak lagi lancar, oksigen lebih lambat sampai ke otot, jantung bekerja lebih keras, tubuh terasa berat dan cepat capek. Banyak pria tidak sadar bahwa malas gerak seringkali bukan karena malas, tapi karena otaknya tidak mendapat suplai oksigen optimal
sehingga tubuh terasa berat untuk memulai aktivitas. 3. Respon hormon pemulih mulai menurun. Hormon pria bukan soal urusan vitalitas saja. Ia juga mengatur semangat, kualitas tidur, metabolisme energi, kemampuan tubuh memperbaiki jaringan. Setelah usia 55 tahun, ritme hormon berubah. Bukan hilang, bukan rusak, hanya turun intensitasnya. Akibatnya, tubuh lebih lambat mengisi ulang tenaga. Saya sering katakan pada pasien, yang menurun bukan kekuatan tubuh Bapak, tapi kecepatan tubuh dalam memulihkan diri. Ini masuk akal, karena pria yang stres tinggi, kurang tidur, atau jarang bergerak, cenderung merasakan penurunan performa lebih cepat dibanding yang gaya hidupnya lebih terjaga. Jika kita rangkum, penurunan performa setelah usia 55 bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru memahami cara kerja tubuh adalah langkah pertama untuk mengembalikannya. Banyak pasien saya seperti Pak Herman akhirnya bisa kembali bertenaga setelah memahami apa yang harus diperbaiki. Dan inilah poin yang ingin saya tekankan. Tubuh pria dewasa tidak melemah tanpa alasan. Ada mekanisme yang bisa diperbaiki, dirawat, dan didukung, asal kita tahu caranya. Setelah memahami mekanisme tubuh yang berubah seiring usia, kini kita masuk ke bagian yang paling sering saya tekankan kepada para pasien. Mengenali tanda-tanda awal sebelum kondisi menjadi lebih berat. Karena pada banyak kasus, penurunan energi dan vitalitas bukan terjadi tiba-tiba. Tubuh selalu memberi sinyal, hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Bagas, 58 tahun. Beliau datang bukan karena merasa sakit, tapi karena istrinya bilang, "Suami saya sekarang sering kelihatan ngantukan dan kurang semangat." Pak Bagas saat itu merasa baik-baik saja. Namun, setelah saya menanyakan beberapa hal, terungkap bahwa selama hampir 1 tahun terakhir, sebenarnya banyak tanda kecil yang beliau abaikan. Dan menariknya, tanda-tanda tersebut hampir sama dengan pola yang saya lihat di banyak pria dewasa di seluruh dunia. Peneliti dari Harvard Medical School, Cleveland Clinic, dan Johns Hopkins pun mencatat beberapa gejala khas yang sering muncul ketika tubuh mulai mengalami penurunan energi, aliran darah, dan kemampuan pemulihan. Berikut adalah gejala-gejala yang menurut pengalaman saya paling sering muncul, namun paling sering pula dianggap normal karena usia, padahal tidak selalu begitu. 1. Lelah lebih cepat dari biasanya. Ini bukan sekedar capek karena bekerja. Ini adalah kelelahan yang terasa lebih cepat, bahkan saat aktivitas ringan. Banyak pria mengira ini wajar, tapi menurut beberapa publikasi medis, fatigue semacam ini bisa menandakan penurunan produksi energi sel, berkurangnya elastisitas pembuluh darah, atau gangguan aliran oksigen ke otot. Pak Bagas mengaku dulu ia bisa berkebun 1-2 jam tanpa jeda. Sekarang, 15 menit saja ia sudah ingin duduk. Tubuh sebenarnya memberi sinyal. Energi masuk tidak sebanding dengan energi keluar. 2. Hilang semangat tanpa alasan jelas. Menurut beberapa studi neurologi modern, pria di usia pertengahan sering mengalami penurunan dopamin dan ritme hormon alami yang berperan dalam motivasi. Akibatnya, muncul perasaan gampang kehilangan minat, sulit memulai kegiatan, merasa kosong, atau kurang berenergi secara mental. Ini bukan masalah psikologi semata, tapi bagian dari proses biologis yang berubah. 3. Nafas lebih pendek saat aktivitas ringan. Pria 55 plus sering mengeluh. Baru naik tangga sebentar saja sudah ngos-ngosan, padahal dulu kuat.
ini sangat terkait dengan perubahan elastisitas pembuluh darah dan kemampuan jantung memompa darah lebih efisien. Bukan berarti jantung lemah, tetapi aliran oksigennya tidak seoptimal dulu. Gejala ini sering menjadi tanda awal bahwa tubuh butuh bantuan untuk meningkatkan sirkulasi. 4. Tidur terasa tidak sesegar dulu. Menurut National Sleep Foundation, kualitas tidur pria dewasa memang berubah seiring usia. Namun ketika tubuh mulai kekurangan energi, tidur tidak lagi memberi efek pemulihan yang sama. Banyak pasien mengatakan tidur cukup tapi tetap lelah, sering terbangun atau bangun dengan kepara berat. Ini biasanya berkaitan dengan ritme hormon pemulihan yang mulai menurun dan kurang stabil. 3. Ketahanan tubuh menurun perlahan. Tubuh membutuhkan energi dan aliran darah yang baik untuk menjaga sistem imun. Ketika dua hal ini melemah, pria biasanya mulai lebih mudah flu, lebih lambat pulih, lebih sensitif terhadap perubahan cuaca. Ini juga terjadi pada Pak Bagas. Beliau bilang, "Sekarang rasanya gampang sekali masuk angin." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penurunan respon pemulihan tubuh, bukan sekadar masuk angin. Mengapa tanda-tanda ini penting untuk dikenali? Karena semakin cepat kita menyadarinya, semakin cepat pula kita bisa memperbaikinya. Tubuh pria dewasa itu luar biasa adaptif. Banyak pasien saya yang berhasil mengembalikan tenaga, semangat, dan vitalitasnya hanya dengan memperbaiki pola hidup, meningkatkan sirkulasi, mengoptimalkan nutrisi, dan memberikan waktu pulih yang lebih berkualitas. Tanda-tanda ini adalah lampu indikator, bukan vonis. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cara-cara alami yang terbukti membantu pria kembali bertenaga berdasarkan riset dari berbagai lembaga kesehatan dunia serta pengalaman klinis saya selama bertahun-tahun. Setelah kita membahas tanda-tanda awal yang sering muncul, sekarang saatnya masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu oleh para pasien saya. Bagaimana cara mengembalikan performa tubuh secara alami tanpa harus bergantung pada obat kuat atau metode yang beresiko. Karena kenyataannya, menurut banyak studi kesehatan dari Mayo Clinic, Harvard Health, hingga World Journal of Men's Health, penurunan energi pria 50 hingga 65 tahun sangat bisa diperlambat bahkan dibalik dengan pendekatan gaya hidup yang tepat. Dan saya sudah melihat sendiri hasilnya pada banyak pasien yang mau pelan-pelan memperbaiki diri. Saya ingin mulai dengan cerita tentang Pak Herman, usia 61 tahun. Saat pertama kali datang, beliau berkata, "Bu dokter, rasanya badan saya seperti sepeda tua, masih bisa jalan, tapi nggak bisa ngebut seperti dulu." Dan hampir semua pasien saya tersenyum saat saya menjawab, "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sepeda tuanya dirawat." Dari pengalaman klinis dan referensi medis, ada 4 pilar yang selalu saya tekankan. Dan menariknya, ketika 4 pilar ini dilakukan bersama, perubahannya jauh lebih terasa. 1. Tingkatkan sirkulasi darah dengan gerakan ringan dan konsisten. Banyak pria berpikir olahraga harus berat. Padahal penelitian dari Johns Hopkins menunjukkan bahwa jalan cepat 15-20 menit sudah cukup meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan energi tubuh. Beberapa contoh yang saya berikan pada pasien. Jalan kaki setelah makan. Naik turun tangga pelan. Peregangan 10 menit sebelum tidur. Latihan pernafasan untuk oksigenasi. Pak Herman memulai dengan jalan 1 putaran kompleks rumahnya. 2 minggu kemudian, ia sendiri berkata, "Entah kenapa, napas saya lebih enak dan badan rasanya lebih ringan." Karena ketika aliran darah membaik, oksigen dan nutrisi bergerak lebih efisien.
2. Optimalkan nutrisi yang mendukung produksi energi. Berdasarkan berbagai studi nutrisi dari WHO dan National Institutes of Health, pria dewasa membutuhkan nutrisi spesifik yang membantu metabolisme sel, perbaikan jaringan, produksi energi alami, dan stabilisasi hormon pemulihi. Nutrisi penting yang sering saya sebutkan. 1. Magnesium, membantu kualitas tidur dan energi otot. 2. Omega 3, menjaga kelenturan pembuluh darah. 3. Vitamin D, mendukung kekuatan otot dan imunitas. 4. Protein berkualitas, memperbaiki jaringan tubuh. Antioksidan alami seperti sayur hijau dan buah beri. Banyak pria merasa lemas dan kurang semangat bukan karena usianya, tapi karena tubuhnya kekurangan bahan bakar. Setelah pola makan membaik, biasanya energi meningkat signifikan dalam 2-4 minggu. 3. Perbaiki pola tidur agar tubuh sempat memperbaiki diri. Tidur bukan sekadar memejamkan mata. Tidur adalah fase tubuh melakukan servis besar-besaran. Menurut American Academy of Sleep Medicine, tidur yang buruk menyebabkan metabolisme melambat, pemulihan otot berkurang, hormon stres meningkat, mood menurun. Banyak pasien saya merasa capek terus, padahal tidur mereka tidak berkualitas. Tips sederhana yang selalu saya berikan: tidur sebelum pukul 23, kurangi kopi setelah sore, redupkan lampu 1 jam sebelum tidur, hindari ponsel sebelum tidur, lakukan pernafasan dalam 3 hingga 5 menit. Pak Herman mengaku ia baru sadar betapa besar efek tidur ketika setelah seminggu memperbaiki pola tidur, energinya meningkat lebih cepat dari perkiraannya. 4. Kelola stres agar tubuh tidak terus menguras energi. Studi dari Harvard mengatakan bahwa stres kronis dapat membuat pria mengalami penurunan energi hingga 40% karena hormon kortisol yang terlalu tinggi mengganggu metabolisme. Stres bekerja seperti kebocoran energi. Gejalanya cepat lelah, mood tidak stabil, sulit fokus, mudah marah. Saya sering menyajari pasien teknik sederhana. Mengatur nafas 4-4-4, tarik 4 detik, tahan 4 detik, hembus 4 detik. Lakukan istirahat 5 menit setiap 90 menit aktivitas. Melakukan hal yang membuat tenang, musik, hobi, berdoa, atau bergerak ringan. Ketika stres menurun, aliran darah, tidur, dan energi akan meningkat otomatis. Mengapa metode alami justru lebih efektif untuk jangka panjang? Karena tubuh pria dewasa itu sangat responsif terhadap pola hidup. Yang dibutuhkan bukan sesuatu yang ekstrim, melainkan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Pak Herman adalah contohnya. Setelah 6 minggu melakukan 4 pilar ini, napasnya lebih enak, tubuh lebih ringan, energinya kembali, bahkan semangat menjalani aktivitas meningkat. Beliau berkata, "Bu dokter, rasanya saya dapat versi diri yang lebih muda." Dan itu sangat mungkin terjadi untuk siapapun, termasuk Anda yang sedang menonton video ini. Sahabat sehat semua, setelah mendengar penjelasan tadi, saya ingin mengingatkan satu hal. Tubuh kita itu tidak pernah benar-benar habis. Ia hanya butuh dirawat, diberi perhatian, dan diberi kesempatan untuk pulih kembali. Dan perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi langkah besar untuk hidup yang lebih kuat dan lebih bersemangat esok hari. Jadi, kalau informasi dalam video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri.
Bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya supaya makin banyak pria dewasa dan lansia yang kembali percaya diri dan berenergi seperti dulu. Dan jangan lupa sahabat, kesehatan itu investasi, bukan pengeluaran. Semakin cepat dirawat, semakin panjang manfaat yang Anda rasakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga tubuh, jaga pola makan, jaga hati, dan tetap semangat menjalani hari-hari Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama saya, Dr. Indri. Salam sehat selalu.